tadi ya, seperti tadi. Jadi numeriknya, lebarnya, tadi kan ini usia datanya tidak pakai desimal, jadi kita nolkan. Oke, kemudian tanpa value tadi karena angka ya datanya, numerik, angka, kemudian skala ukurnya. Nah, skala ukur ini yang namanya skala pengukuran data atau skala data yang sudah pernah kita pelajari NOIR itu, nominal, ordinal, interval, rasio. Salah menginput ini, salah memilih ini, nanti akan salah di dalam pemilihan pengolahan datanya. Jadi hati-hati, ini harus kita tahu skalanya apa. Nah, usia ini skalanya apa kalau usia? Usia skalanya apa? Skala pengukurannya untuk usia, nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nominal ya, Bu? Usia kok. Kalau nominal tuh hanya bisa dibedakan, dia tidak punya tingkatan. Pokoknya hanya bisa dibedain tok, laki-laki perempuan. Kemudian kalau ordinal dia ada tingkatan. Ya, ada tidak dibedakan tapi dia punya tingkatan. Tapi tingkatannya tadi dia nggak tahu, tidak diketahui jaraknya berapa. Nah, kalau interval dia punya tingkatan gradasinya. Ya, ada tingkatannya dan jaraknya sama. Kalau rasio dia punya tingkatan, jarak sama, dan dia punya nol mutlak. Nah, kalau usia ini skala datanya apa? Ya udah diajari loh ini datanya. Ordinal bukan, Bu? Kalau ordinal kalau udah dikelompokkan, udah dikategorikan. Ini kan nggak ada usia muda, usia remaja, usia dewasa, kan nggak demikian. Ini kan langsung tadi usianya kan datanya kan ini ya, datanya kan sudah buka datanya ya, kan usia 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, itu kan? Berarti kan angka itu numerik ya. Angka berarti dia kalau sudah datanya angka ada tingkatan, itu kalau tidak interval, dia adalah rasio. Nah, sekarang kita tinggal bedakan ini interval atau rasio. Interval atau rasio kalau di dalam SPSS itu semuanya masuk skala ini, dia punya skala. Jadi kalau adik-adik bingung interval dan rasio, nggak masalah, karena tinggal semuanya kalau di SPSS itu masuknya scan. Tapi kita harus paham apa itu rasio, apa itu interval. Masih ingat dulu 1 gelas air suhunya 50 derajat ditambah air suhunya 50 derajat Celcius, sama-sama 50 derajat Celcius, 2 gelas airnya jadiin 1, kira-kira jadi 100 derajat Celcius enggak? Halo? Ini ngomong sendiri Mbak Elia tuh ngomong sama siapa ya? Ngomong tapi nggak ada suaranya. Sama Lista, Bu. Ini diajak interaksi, nggak ada yang interaksi itu terus gimana? Kalau saya ngomong sendiri ya tak tutup, mending saya ngomong sama anak saya, kalau ngomong sama siswa nggak ada yang respon. Iya, Bu, 100 derajat Celcius. Coba kalau 100 derajat Celcius dicoba. Apa benar? 1 gelas panas 100 derajat Celcius ditambah dengan 1 gelas derajat Celcius jadi 200 derajat Celcius? Ya enggak lah. Itu namanya pernah SMA ya lah. Ini SMA atau dari SD langsung ke perguruan tinggi? Pernah belajar ya tentang suhu ya. Suhu itu kalau suhu derajat Celcius itu kan belum tentu sama dengan Fahrenheit kan. Nolnya nggak mutlak, ditambahkan juga nggak tentu sama.
50 derajat Celcius ditambah dengan 50 derajat Celcius air tadi, itu nggak jadi 100 derajat Celcius suhunya. Kalau nggak percaya, nanti di rumah diukur benar air mendidih dengan air dingin. Kalau nanti dicampur kira-kira suhunya itu melipat nggak? Air 50 derajat Celcius dengan air dingin 5 derajat Celcius, nanti suhunya jadi 55 derajat Celcius enggak? Itu gampangnya kalau skala interval. Dia tidak menambah, tapi dia tidak bisa nambahnya itu mutlak, karena dia bukan nol, nggak punya nol mutlak. Jadi tidak 5 ditambah 5 sama dengan 10, itu interval. 5 tambah 5 itu belum tentu 10, karena ukurannya setelah dikasih ukuran itu bisa berbeda. Tapi kalau rasio itu selalu punya nol mutlak. 5 tambah 5 pasti 10. Itu kalau rasio. Itu pencirinya. Nah, di dalam SPSS ini tidak selalu, kita tidak usah mengabaikan interval atau rasio, karena semua data interval atau rasio itu masuk di scale ini. Sini. Nah, ini role-nya nanti lewat input ya, kita lihat di data view-nya. Data view-nya ini usia sudah masuk. Nah, sekarang saya ingin coba satu-satu ke variabel yang berikutnya. Sekarang variabelnya prodi. Silahkan sekarang Mas Bolu tidak ada. Oh, Mas Bolu ada, tapi nggak tahu nyambung apa nggak kalau tidak. Sekarang Mbak Hafni, silahkan di share screen. Terus dicoba membuat tadi variabel view-nya untuk prodi. Silahkan Mbak Hafni. Langsung saya nilai ya. Mbak Hafni. Iya, Ibu. Mbak Hafni sudah install? Udah, Ibu. Ya, sekarang silahkan di share screen. Mas Bolu di urutan terakhir, tapi tetap siap. Oke, sekarang silahkan yang prodi ya, Mbak. Ya, Bu. Ya, Mas Bolu nanti urutan terakhir ya. Desimalnya, Mbak. Kan tidak, datanya kan nggak nggak angka ya, jadi bukan desimal. Terus kasih label. Skalanya apa? Ada value-nya nggak? Ada value-nya nggak, Mbak? Mbak Hafni? Iya, ada, Ibu. Silahkan diisikan labelnya. Versi berapa Mbak SPSS-nya? Berapa Mbak SPSS-nya? Versi berapa Mbak? Bentar, Ibu. Udah enggak apa-apa, sekarang di input aja. Udah enggak apa-apa, sekarang di input aja. Hati-hati spellingnya, ngetiknya yang benar. Hati-hati spellingnya, ngetiknya yang benar. Boleh pakai spasi Mbak ini. Label tuh boleh pakai spasi. Yang nggak boleh pakai spasi yang variabel.
kok nggak muncul ya Ibu? Makanya tadi tuh saya nanya ini versi berapa kok begini. Value-nya dulu Mbak. Itu ditulis satunya di situ. Oh, Makanya tadi tuh saya ini versi berapa kok aneh gitu. Terus labelnya itu diisi nama prodinya tadi. Skalanya itu Pak belum di ini skalanya Mbak. Skala pengukurannya apa? eh, Ayo belajar, sudah minggu depan ujian loh ya. Soalnya seperti itu ada 10 soal mungkin nanti. Punya tingkatan nggak Mbak Prodi tadi? Atau hanya bisa dibedakan aja? hanya bisa dibedakan. Ya, nah, kalau hanya bisa dibedakan, skalanya apa? Ordinal Ibu. Ordinal kan harus punya tingkatan. Ayo diinget-inget ya. Ini ilmu ini dipakai sampai kuliah S3 sampai lulus ya sekolah ya itu tetap ini nggak berubah skala pengukuran ini ya dari zaman dulu kala sampai nanti skala pengukuran itu 4 nominal, ordinal, interval, rasio. Masing-masing tolong bisa membedakan. Oke, diklik yang nominal. Kan hanya bisa dibedakan tadi. Iya Bu. Nah, oke, coba dicek data view-nya sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Oke, sekarang ganti. Sudah jelas ya Mbak Afni ya? Iya Bu. Nah, sekarang di stop share dulu. Sekarang ke Mbak Elia. Iya Bu. Melanjutkan sekarang berarti riwayat disminor keluarga. Coba dicek ya, value-nya tadi 12 atau 01 ya? Kodenya 01 atau 12? Dilihat di sheet variabel itu. Di sheet variabel itu value-nya 01 loh ya, bukan 12.
Oke, sudah benar ya Mbak Elia. Mbak Elia, di data view-nya bisa dilihat tadi Mbak? Ini isian yang tadi ya? Iya, Bu. Oh, nanti di entry-nya sesuai dengan data yang tadi saya kasihkan ya. Ya, baik, Bu. Baik, sekarang silahkan selanjutnya Mbak Sisi tadi masih di lahan, belum bisa. Mbak Lisda? Ibu saya yang apa? Lanjutannya? Stres. Ya. Data view-nya coba tampilannya seperti apa, Mbak? Saya masuk ya. Oke, baik. Cukup, Mbak Lisda. Sekarang silahkan dicoba untuk Mbak Anissa. Mbak Anissa ada enggak ya? Mbak Anissa. Kayaknya di lapangan, Bu, soalnya dia satu magang sama Oke, Sisi. sekarang Mbak Putri Anissa. Mbak Putri Anissa. Iya, Bu. Bu, untuk SPSS-nya masih belum bisa ke download. Tadi malam itu saya udah nyoba download tapi ini nggak bisa. Kayaknya. SPSS itu berbayar, Mbak. Download sendiri nggak bisa diinstal. Harus mencari bantuan untuk bisa menginstal SPSS. Mbak Elia, installnya oleh Bu. siapa? Cara installnya gimana, Mbak Elia? Cuman di Google biasa kok, Bu. Terus daftar, terus sudah selesai. Bilang kamu begini. ya coba belajar sama Mbak Elia ya, karena Mbak Putri belum ada ini, belum bisa. Mbak Gina? Mohon maaf Ibu, ini masih loading dari tadi susah kebukanya. Kenapa saya tidak menulis nama responden? Karena kita ingat etika penelitian. Etika penelitian itu harus anonymity, tidak boleh ada nama jelas. Kalau nama harus nama samaran. Makanya saya memberikannya nomor responden. Nah, nomor responden ini di variabel view-nya dibuka dulu, Mbak. Karena nomor responden ini agar kita punya nanti data sebagai pengganti coding kita terhadap nama responden, maka silakan diinsertkan di atas usia, Mbak.
Jangan spasi, Mbak. Oh, iya. Karena data ini tidak kita analisis, hanya sebagai kode saja, maka tipenya diganti string. Labelnya jangan lupa diisi. Ya, sekarang kita ke data view. Coba di input ya, Mbak. Nah, ini kan baru 3, nanti dilengkapi, karena ada datanya di variable view-nya dulu, Mbak. Variable view. Ya, variable view, ini kan variabelnya banyak ya, ada usia sudah, prodi sudah, riwayat disminor keluarga, stres, riwayat obesitas keluarga, obesitas, nyeri pretest, dan nyeri posttest. Silakan dibuat semua variable view-nya. Ya, variable view-nya dibuat semua. Karena ini yang bisa hanya 3 orang, ya, 3 orang, silahkan ini masih 17-16. Satu dulu, Mbak. Coba tadi kan riwayat disminor sudah diinput oleh Mbak. Sudah variable view-nya sampai stres tadi ya, sudah ya. Nah, oke, sekarang nanti diinput semuanya ya, ini kan baru 2 ya, Mbak ya. Nanti silakan di setting variabelnya keseluruhan. Jangan lupa terkait dengan skala pengukuran, measure-nya. Ya, jadi skala pengukurannya harus tepat. Yang tadi punya tingkatan, dia bentuknya angka, seperti nyeri pretest, nyeri posttest. Nah, itu nanti menggunakan skalanya skill ya, karena itu skala data interval. Itu dia tidak punya nol mutlak. Oke. Silakan dilengkapi saja karena saya tidak akan menunggui kalian. Silakan dilengkapi saja. Hari ini diselesaikan, paling tidak besok itu datanya sudah lengkap karena besok kita gunakan untuk analisis data. Sekarang hari ini diselesaikan, terus nanti disimpannya dalam datanya dalam apa itu, dalam nama filenya itu untuk latihan manajemen data SPSS. Itu ya, nanti silahkan latihan manajemen data SPSS disimpan sehingga file simpanan ini silahkan diunggah ke Lensa. Itu yang akan saya nilai. Ya, kalau sekarang aktivitasnya yang bisa dinilai hanya 3, silahkan untuk dapatkan nilai pada kegiatan ini diunggah saja ke Lensa paling lambat besok, karena besok itu guna untuk analisis. Besok nggak ada alasan lagi karena install dan sebagainya, karena tanpa itu nggak ada tidak ada nilai untuk aktivitasnya gitu ya. Saya kira demikian hari ini. Ada pertanyaan? Ibu, yang diupload ini yang tadi ya? Iya, tapi lengkap. Oh, entry lengkap. Tabel seperti tabel yang tadi sudah saya data yang sudah saya kirimkan tadi. Jadi yang ini nanti bentukannya di nah, ini seperti ini. Nanti di SPSS-nya. Karena besok kita mau mengolah. Nah, ini nggak lengkap, besok nggak bisa ngolah. Oke, ini sudah harus jadi hari ini sampai besok diunggahnya. Besok pas kita praktikum ketemu sudah jadi. Waktunya silahkan, saya punya waktunya sama seperti hari ini, jam 6, jam 4, dan jam 7 malam. Silahkan segera C1 mau pilih yang mana. Untuk besok pagi kita akan lanjutkan untuk statistik deskriptif dulu, kemudian baru nanti statistik inferensial. Kita pakai uji korelasi pakai data ini, dan uji nanti pakai uji beda atau pengaruh nanti pakai data ini. Mungkin besok untuk statistik deskriptif dan statistik inferensial yang korelasi dulu.
Yang untuk uji beda, untuk menguji pengaruh, itu kita pertemuan terakhir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, mohon maaf mau bertanya. Ya, Bu, kan yang dikumpul tugas akhir itu kan ada word eksperimen, proposal eksperimen. Nah, itu dibuat Word seperti mengerjakan proposal seperti biasa atau membuat Word sesuai dengan isi yang PPT sudah dibuat, Bu? ya Word-nya ya namanya proposal. Kalau PPT dibuat proposal untuk dibuat Word untuk apa? Dikirim ke saya. Udah? Terjawab? Ibu, yang dikumpulkan di Word-nya itu proposal penelitian atau proposal yang naratif review? Proposal penelitian. Yang naratif review cukup PPT-nya. Bukan. Tadi saya sudah WA-kan. Sampai saya tulis karena bertanya terus bolak-balik. Kalau sampai belum di quote sama Mbak Sisi, itu berarti bukan kesalahan saya, karena yang bertanya ini lebih dari 3 kali nanya terus. Akhirnya saya tulis apa yang harus diunggah. Nanti saya tulis lagi di lensa, biar nggak nanya-nanya terus. Kalau ditulis di lensa kok masih nanya, ya itu berarti seneng bertanya sama saya. Ibu, saya masih bingung. Berarti Word nggak usah ya? Kalau mau diunggah ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Mau nggak dilarang, tapi tidak diminta. Oh, berarti PPT-nya yang naratif review yang telah direvisi, kemudian yang proposal penelitian, sama apa ya, artikel-artikel yang kemarin. Apa ya, tulisan saya nggak jelas apa ya. Sekarang jelas ini loh. Nah, yang saya blok tuh. Terbaca nggak? Iya, Ibu. Wah, sudah ada tulisannya loh. Berarti kan di situ tulisannya itu proposal dalam bentuk Word. Berarti Word, Bu. Proposal dalam bentuk Word diunggah di forum revisi proposal, kan ada 2 tempat. Halo? Iya, Bu. Ada 2 tempat untuk unggah. Saya tidak jadikan satu. Kenapa? Karena yang revisi proposal itu saya minta Word-nya, nggak boleh di PDF-kan. Saya akan cek Mendeley-nya. Pakai apa enggak? Itu saya nilai, makanya saya sendirikan. Tapi yang Word yang kedua itu juga silakan kalau pakai Mendeley, alhamdulillah. Kan ada 2 Word, 2 PPT. Semuanya kalau sudah mengerjakan PPT, 2 PPT, 1 Word ini kan semua sudah dikerjakan, tinggal diunggah. Betul enggak? Betul, Bu. Iya, Bu. Ya, tinggal, kan kemarin juga sudah unggah, tapi kan ada masukan-masukan. Nah, saya kasih waktu, mungkin ada revisinya. Tapi semuanya hari Sabtu paling lambat. Ya, minggu ini kan nggak ada pekerjaan itu lagi, wong sudah kemarin selesai kan hari Rabu, semua udah presentasi. Ya kan, kemudian yang ini proposal ini sudah saya kasih waktu jeda 2 minggu dari terakhir kita selesai untuk menyusun proposal penelitian. Kalau belum selesai, ya bukan salah saya, wong sudah saya kasih waktu. Semua saya close tanggal 29. Nggak ada toleransi lagi. Setelah tanggal 29 lewat, ya sudah. Oke, sudah jelas? Ibu satu kali lagi. Apalagi?
Berarti proposal itu kan kata Ibu menggunakan Mandlay tadi. Nah, berarti itu yang narrative review dan yang proposal penelitian ya, yang dikumpulkan juga. Coba Mbak Afni dijawab, Mbak Apa Afni. Mbak Afni dijawab tadi yang harus di-copy, yang harus dikumpul apa aja. Yang harus dikumpulkan yang pertama itu PPT Narrative Review yang sudah direvisi, kemudian PPT eksperimen yang sudah direvisi, kemudian yang flowchart, terus yang proposal untuk naratif menggunakan Mendeley. Proposalnya yang bukan naratif yang dikumpulkan. Eksperimen, Bu. Iya, proposal penelitian, nggak harus eksperimen. Nggak eksperimen juga boleh kok. Oke. Ditulis biar nggak lupa. Wong tadi juga saya ketik kok, nggak saya ngomongkan karena saya udah ngomong lebih dari 3 kali, tanya terus, makanya terus saya tulis. Udah jelas? Mau Udah jelas, Bu. mengumpulkan Sudah jelas, Bu. semuanya, saya kumpulkan semua, silahkan. Yang penting mengumpulkan, jangan sampai tidak. Saya biar mantep mau tak kumpulkan bu proposal naratif review ya tak terima, nggak akan ditolak, silahkan. Itu udah. Tapi ingat loh ya, banyak-banyak dikumpulkan itu kalau unggah maksimal 8 mega MB, megabyte ya. Jangan lupa besok sudah harus selesai tadi. Input ini tuh tadi nggak ada 1 jam. 15 menit selesai kalau mau mengerjakan. Kecuali kalau 15 menit sambil makan bakso, jadi nggak selesai. Ya, jadi selesai 15 menit terus saya siapkan dulu menunya untuk diunggah gitu. Ya, jangan nunda-nunda yang bisa kerjakan terus diunggah. Selesai gitu. Karena saya yakin adik-adik itu tugasnya juga tidak hanya ini. Kan harus segera nyusun proposal. Saya udah ditanya Mbak Elia, sudah selesai belum Bu ngoreksinya? Saya tak uji dulu. Besok ada nguji, besok tuh ada nguji 5. Saya nguji 5 dulu, nguji mahasiswa S2 dulu.